Bayangkan, jasadmu terbujur kaku, air disiram ke wajahmu, dan ruhmu masih bisa merasakan sakitnya. Ruh itu menjerit, tapi jeritannya tak seorang pun di dunia ini bisa mendengar. Malam ini, inilah kisah menggetarkan, jeritan ruh saat jenazah dimandikan. Tonton sampai akhir, karena suatu hari nanti, kita semua akan mengalaminya. Detik terakhir, langkah-langkah waktu terasa semakin berat. Seorang lelaki paruh baya terbaring di ranjangnya. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun tidak beraturan. Keringat dingin membasahi dahinya, sementara mata yang sayu menatap kosong ke langit-langit rumah. Di sampingnya, istri dan anak-anak menggenggam tangannya erat, berharap ada keajaiban yang membuatnya bangkit kembali. Di dalam tubuhnya, ruh mulai gelisah. Setiap helaan nafas seolah menjadi tarikan terakhir. Lidahnya keluh, tak mampu berucap walau hatinya masih ingin berkata, "Tunggu sebentar, aku masih ingin bersama kalian." Tetapi waktu tidak bisa ditawar. Saat itu, ia merasakan seakan-akan sesuatu menarik dari ujung-ujung jarinya, menjalar hingga ke kaki, lalu naik ke dada. Rasanya pedih, menekan, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Suasana kamar dipenuhi isak tangis. Anaknya menunduk, menciumi tangan sang ayah. Istrinya meratap lirih, memeluk bahunya yang semakin dingin. Tetapi sang ayah hanya bisa mengerjap lemah. Ruh itu mulai berteriak dalam diam, "Ya Allah, betapa sakitnya perpisahan ini, jangan biarkan aku sendirian." Namun tak seorang pun mendengar jeritan itu. Yang tampak hanya tubuh kaku, yang pelan-pelan kehilangan cahayanya. Sekejap kemudian, pandangan matanya memudar. Cahaya di matanya padam, dan bibirnya berhenti bergetar. Ruh tercabut, melayang di atas jasadnya sendiri. Ia memandang tubuh yang baru saja ia huni, terbaring tanpa daya. Getaran rasa ngeri menghantamnya. Apakah itu aku? Mengapa aku di sini, sementara tubuhku di sana? Ia ingin menyatu kembali, tetapi ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Kini, tubuh itu hanya menjadi jasad. Kaku, dingin, dan diam. Tapi ruhnya masih terikat di sekitar, menyaksikan setiap detik. Ia melihat istri menutup mata jasadnya, anak-anak menjerit memanggil nama ayahnya, namun tidak ada jawaban. Ruh itu ingin membalas, ingin memeluk mereka, tapi tangannya menembus udara kosong. Kesunyian begitu pekat. Yang tersisa hanyalah tangis, doa, dan tubuh kaku di atas ranjang. Ruh itu sadar, ia baru saja memasuki gerbang panjang yang tak bisa dielakkan oleh siapapun. Hatinya menjerit lagi. Apakah amalanku cukup? Ataukah aku akan tersiksa? Ya Allah, selamatkan aku. Tubuh membeku, ruh menyaksikan. Tubuh itu kini terbujur kaku di atas ranjang. Udara kamar dipenuhi aroma wewangian dari tetangga yang datang membawa minyak kayu putih dan air bunga. Wajah lelaki itu telah pucat, bibirnya membiru, dan kulitnya semakin dingin. Tangis keluarga masih bergema, tapi ruhnya berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semua dengan getir. Ia berbisik lirih yang tak bisa didengar siapapun. Itu tubuhku, tapi aku tak bisa lagi menguasainya. Satu demi satu, tetangga dan kerabat berdatangan. Mereka menyalami keluarga, menatap tubuh kaku itu dengan iba, lalu mengucapkan kalimat takziah. Di mata mereka, lelaki itu sudah pergi, hanya meninggalkan jasad. Namun ruhnya berteriak, "Aku masih di sini. Aku mendengar kalian. Jangan anggap aku tak ada." Tetapi tak seorang pun menoleh. Semua sibuk dengan duka masing-masing. Anak bungsu lelaki itu menangis paling keras. Ia mengguncang-guncang tubuh ayahnya, berharap bisa membangunkannya. Ruh yang melayang hanya bisa menatap dengan air mata yang tak pernah jatuh. Ia ingin memeluk anak itu, ingin berkata, "Jangan menangis, nak. Ayah masih di sini." Tapi tangannya menembus tubuh sang anak, menyisakan kehampaan. Istrinya duduk di samping jasad, memeluknya erat sambil terus berdoa. Sesekali ia membisikkan ayat-ayat Al-Quran, berharap suaminya mendengar. Ruh itu bergetar hebat. "Aku mendengar, wahai istriku, tapi aku tak bisa menjawab. Suaramu menusuk hatiku, tapi lidahku terkunci." Sungguh,
Jarak antara jasad dan ruh hanya sehelai tabir, namun terasa seperti jurang yang tak bisa diseberangi. Malam semakin larut, namun rumah itu tidak pernah sepi. Lampu-lampu dinyalakan, orang-orang membaca doa bersama. Di atas ranjang, tubuh dingin lelaki itu tetap terbaring. Ruhnya menyaksikan semua dengan rasa campur aduk. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Dulu ia yang menyambut tamu, kini ia hanya bayangan yang tak dianggap. Dan saat salah seorang kerabat menutup seluruh tubuhnya dengan kain putih tipis, ruh itu menjerit lagi. "Jangan tutupi aku. Aku masih ingin menatap wajah anak-anakku. Aku masih ingin mengucapkan salam terakhir." Namun kain itu tetap membungkus, menutupi kepala hingga ujung kaki. Ruh hanya bisa menunduk, pasrah dalam kesunyian yang semakin pekat. Di titik itu, ruh mulai sadar sepenuhnya. Perjalanannya di dunia sudah selesai. Ia tidak lagi bagian dari kehidupan, meskipun masih berdiri di tengah-tengah mereka yang menangisinya. Kini ia hanyalah saksi, terikat pada tubuh yang membeku, menunggu tahapan berikutnya. Saat dimandikan, pagi menjelang, cahaya matahari menerobos jendela rumah yang masih dipenuhi duka. Jenazah lelaki itu diangkat dengan hati-hati, dibawa menuju ruang khusus yang telah disiapkan. Sebuah papan kayu panjang diletakkan di atas penopang. Ember-ember berisi air telah disusun, dan wangi daun bidara mulai tercium. Ruh yang melayang mengikuti, menatap tubuhnya sendiri diletakkan dengan lembut di atas papan pemandian. Para pemandi jenazah mulai melaksanakan tugasnya. Dengan penuh kehati-hatian, mereka membuka kain penutup tubuh itu, menyisakan aurat yang tertutup rapi sesuai tuntunan. Air pertama disiramkan dari kepala, mengalir ke wajah pucat sang jenazah. Ruhnya menjerit, suaranya menggaung dalam diam. "Dingin sekali. Wahai manusia, jangan siramkan begitu keras. Aku masih merasakan sakitnya." Namun, tak ada telinga yang mampu mendengar. Air berikutnya dituangkan ke seluruh tubuh, dari dada hingga kaki. Kain putih kecil dipakai untuk menggosok, membersihkan sisa kotoran duniawi. Setiap usapan terasa seperti luka yang digores. Ruh itu merintih keras. "Lembutlah, jangan kasar. Kulit ini masih terasa perih walau aku sudah tiada." Namun para pemandi tetap khusyuk, menyelesaikan amanah tanpa pernah tahu bahwa ruh di hadapan mereka tengah tersiksa. Keringat menetes dari dahi orang-orang yang memandikan, sementara aroma sabun dan bidara bercampur memenuhi ruangan. Ruh itu hanya bisa pasrah, merasakan setiap sentuhan meski tubuhnya diam tak bereaksi. Ia ingin menggerakkan jari, ingin menolak, tapi semua terkunci. Ya Allah, betapa lemahnya aku. Dulu aku bisa menolak rasa sakit, kini aku hanya bisa pasrah. Setelah dimandikan dengan air bersih, tubuh itu dibilas dengan wewangian. Air bercampur bunga dan minyak wangi disiramkan, mengalir ke seluruh tubuh hingga mengeluarkan aroma harum. Ruh menatapnya dengan campuran rasa takut dan haru. "Beginikah akhirnya tubuhku dibersihkan? Dulu aku berdandan untuk dunia. Kini aku hanya disucikan untuk kuburanku." Setiap gerakan dilakukan dengan doa. Orang-orang yang memandikan berbisik lembut, "Bismillah, semoga Allah memudahkan urusanmu, wahai saudara kami." Ruh mendengarnya, hatinya bergetar. Ia ingin menjawab doa itu dengan ucapan terima kasih, tapi lidahnya tetap terkunci. Hanya air mata batin yang mengalir tanpa pernah terlihat. Akhirnya, tubuh itu diangkat perlahan. Air terakhir menetes dari rambut dan kulitnya yang pucat. Dibaringkan di atas kain putih besar, tubuh itu tampak bersih dan wangi. Ruh menatap dengan perasaan hampa. "Inilah aku, tubuhku dipersiapkan, tapi jiwaku gemetar. Sebentar lagi aku benar-benar akan berpisah dari dunia." Diselimuti kain putih, tubuh itu kini terbaring di atas kain kafan putih yang telah dibentangkan. 3 lapis kain disiapkan rapi, melambangkan kesucian dan keikhlasan. Di sekitarnya,
Beberapa orang duduk khidmat, sebagian membaca doa, sebagian lagi menyiapkan kapas dan wewangian. Ru berdiri di samping, menatap kain putih itu dengan hati yang berguncang. Apakah benar ini pakaian terakhirku? Satu persatu kapas ditempelkan pada tubuhnya. Bagian wajah, telinga, hidung, hingga sela-sela jari ditutup lembut agar tidak ada celah terbuka. Ruhnya menjerit lirih. Mengapa kalian menutupiku? Aku masih ingin merasakan dunia. Aku masih ingin menatap wajah anak-anakku. Namun kain itu tetap melekat, menutup rapat tanda-tanda kehidupan yang sudah pergi. Kemudian tubuh itu dibubuhi minyak wangi. Wewangian harum menyeruak ke udara, memenuhi ruangan dengan aroma syahdu. Ruh itu menghela napas panjang, meski tak punya paru-paru lagi. Dulu aku memakai parfum untuk menarik perhatian manusia. Kini parfum ini hanya untuk perjalananku menuju tanah. Hatinya teriris oleh kenyataan. Setelah itu, kain kafan dilipat dari sisi kanan, menutupi tubuh hingga seluruhnya tertutup. Ruh menatap dengan mata penuh air. Tunggu, jangan bungkus aku. Aku belum siap. Aku masih ingin melihat dunia terakhir kalinya. Tetapi tangan-tangan itu tetap melipat, membungkus tubuhnya rapat, seakan menutup lembaran terakhir kehidupannya. Lapisan pertama menutup dengan erat. Lapisan kedua mengikuti. Ruhnya bergetar keras, berusaha melepaskan diri, namun tak ada jalan. Setiap lipatan kain kafan terasa seperti rantai yang mengikat, menegaskan bahwa perjalanan dunia benar-benar selesai. Ya Allah, begitu cepatnya semua berakhir. Akhirnya lapisan ketiga dililitkan, diikat dengan tali di beberapa bagian tubuh, kepala, dada, dan kaki. Tubuh lelaki itu kini sepenuhnya terbungkus. Ruh menatap pemandangan itu dengan gemetar. Itulah diriku yang dulu gagah, kini hanya seonggok tubuh dalam balutan kain putih. Tiada lagi kebanggaan, tiada lagi harta yang menempel. Isak tangis keluarga semakin pecah. Anak-anaknya memeluk tubuh yang sudah tak lagi bisa merespons, hanya terbungkus kafan tanpa suara. Ruh mendekat, berusaha mengusap kepala anak-anaknya, tapi tangannya menembus tubuh mereka. Ampunilah ayahmu, nak. Doakan aku, jangan tangisi aku terlalu lama. Kain kafan yang sederhana itu kini menjadi pakaian terakhirnya. Ruh pun mulai memahami, inilah tanda berakhirnya kehidupan dunia. Tak ada jalan kembali, tak ada yang bisa dibawa, kecuali amal yang telah ditanamkan selama hidup. Ya Allah, terimalah amal kecilku, jangan biarkan aku hancur sendirian di tanah. Menunggu perjalanan panjang, jenazah yang telah dikafani kini diangkat dengan hati-hati. Beberapa orang memapah, sementara keluarga mengikuti di belakang dengan tangisan yang tak kunjung reda. Ruh melayang tepat di atas tubuhnya, menyaksikan dirinya sendiri dibawa menuju masjid. Inilah aku, wahai dunia, dipanggul manusia, padahal dulu aku yang melangkah dengan gagah. Di masjid, jenazah diletakkan di depan. Orang-orang berdiri rapi, mengangkat tangan, bersiap menunaikan solat jenazah. Suasana hening, hanya isak tangis lirih terdengar. Ruh menatap barisan manusia yang mendoakannya. Doakan aku, wahai saudara-saudaraku. Aku tak bisa lagi menolong diriku sendiri, kecuali dengan doa kalian. Takbir pun bergema. Imam memimpin solat, suara doa bergema lirih. Ruh terisak, hatinya bergetar hebat. Alangkah indahnya doa ini. Namun mengapa aku dulu jarang berdiri di saf terdepan ketika hidup? Kini aku hanya bisa mendengar, tanpa mampu ikut serta. Selesai solat, jenazah kembali diangkat. Kali ini perjalanan terakhir benar-benar dimulai. Menuju tanah pekuburan, ruh melayang mengikuti. Setiap langkah para pengusung terasa berat, dan setiap detik baginya bagaikan pukulan yang menyakitkan.
Ya Allah, apakah aku siap masuk ke tanah? Apakah aku mampu menjawab pertanyaan malaikat Mu? Tiba di pemakaman, liang lahat telah digali. Tanah gembur menunggu, lembab dan gelap. Ru berdiri di tepi liang itu, menatap dengan ngeri. Inikah rumahku? Inikah peristirahatan panjangku? Aku takut, aku gentar. Tubuhnya yang halus bergetar, meski jasadnya hanya diam. Tubuh itu kemudian diturunkan ke dalam lubang. Suara takbir dan doa mengiringi, sementara tali pengikat kafan dilepas. Ru menjerit dalam hati, "Jangan tinggalkan aku. Jangan biarkan aku sendirian di dalam kegelapan ini." Namun satu demi satu tanah mulai ditimbun, menutupi tubuh hingga perlahan menghilang dari pandangan. Segenggam demi segenggam tanah dilemparkan ke liang. Suara tanah menimpa kain kafan bergema menyeramkan bagi Ruh. Ya Allah, inilah akhirnya. Pintu dunia tertutup, alam baru terbuka. Aku hanya membawa amalanku. Apakah cukup untuk menerangi kubur ini? Akhirnya liang itu rapat, hanya gundukan tanah yang tersisa. Para pelayat berdiri sejenak, membaca doa terakhir. Satu demi satu mereka pergi, meninggalkan tanah pekuburan yang semakin sepi. Ru masih berada di sana, menatap sekeliling yang sunyi, hatinya gemetar hebat. Mereka semua pergi, hanya aku yang tersisa, menunggu malaikat datang. Di titik itu, Ru benar-benar menyadari, perjalanan panjang baru saja dimulai. Tak ada lagi keluarga, tak ada lagi dunia. Hanya amal baik dan buruk yang kini menjadi teman setia. Ya Allah, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan aku sendirian dalam gelap ini.